Jumpa lagi dengan saya Martin di Movie Review di Mila Lumintu Channel. Di episode kali ini, untuk pertama kalinya saya akan membahas satu film Thailand, yakni The Medium. Film ini merupakan hasil kerjasama dari dua rumah produksi, yaitu Showbox dari Korea Selatan dan GDH559 dari Thailand. Cerita dibikin oleh Na Hong Jin dan Choi Cha-won dan disutradarai oleh Banjong Pisan Tanagun yang dulu pernah mengebrak dunia perfilman horor dengan Shutter yang dihasilkannya di tahun 2004 lalu. Film ini berhasil meraih Bucheon Choice Award untuk film terbaik di Bucheon International Fantastic Film Festival ke-25. Saat ini dia meraih peringkat ke-6 sebagai film berpendapatan tertinggi di Korea di tahun 2021 ini. Menurut saya, film ini cukup menarik dan mencekam walaupun saya kurang suka dengan endingnya. Tapi tetap film ini saya sebut sebagai salah satu film horor yang bagus yang pernah dibuat karena elemen-elemen perdukunan di film ini terasa nyata. Apalagi kondisi sosial ekonomi antara Indonesia dan Thailand boleh dibilang hampir sama. Secara budaya juga boleh dibilang dekat. Jadi film ini terasa membumi bagi saya yang orang Indonesia. Seperti yang kalian semua tahu, perdukunan atau shamanisme adalah hal yang umum ditemukan di Indonesia juga, bukan? Film ini juga mengambil genre mockumentary dan found footage, walaupun tidak benar-benar full found footage seperti Blair Witch Project atau Paranormal Activity. Akibatnya horor yang dibawa ke penonton terasa nyata karena kita melihatnya melalui sudut pandang kamera para filmmakernya. Nah, sebelum kita membahas aspek-aspek yang membentuk film ini lebih jauh, marilah kita tengok plot atau alur ceritanya, oke? Diceritakan di awal film bahwa ada sekelompok pembuat film dokumenter yang bertujuan membuat film tentang perdukunan di daerah Isan yang terletak di timur laut Thailand. Mereka memilih Nim, seorang dukun terkemuka di Isan, sebagai objek untuk pembuatan film dokumenter mereka. Nim adalah jenayang yang dirasuki oleh roh Dewi Bayan yang dianggap Dewi baik pelindung penduduk desa setempat. Banyak penduduk lokal yang berobat ke Nim karena dia adalah perantara atau medium ke Dewi Bayan yang dianggap bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh roh-roh halus. Dewi Bayan juga dipuja oleh penduduk setempat. Tapi saat diwawancarai, Nim bilang kalau dia hanya bisa menyembuhkan penyakit yang tidak kelihatan yang berhubungan dengan roh halus, bukan kanker atau penyakit-penyakit medis yang kelihatan. Kalau di Indonesia, Nim ini adalah orang pintar atau dukun terkenal yang sering dimintai tolong oleh penduduk desa. Roh Dewi Bayan merasuki keluarga Nim secara turun-temurun. Dewi Bayan hanya memilih perempuan untuk dirasukinya. Saat nenek Nim meninggal, orang berikutnya yang mewarisi Bayan adalah bibi Nim. Setelah bibinya seharusnya Noi, kakak Nim yang mewarisi Bayan. Namun Noi menolak warisan ini dan tidak mau menjadi dukun. Dia merasakan sakit di pergelangan tangannya yang tak kunjung sembuh. Dia pun juga harus mengalami menstruasi tiap hari tanpa henti dan itu menyakitkan. Pada akhirnya dia pasrah dan mau menerima warisan itu, dan akhirnya merasa lebih baik. Dia akhirnya bisa menerima takdirnya sebagai medium Dewi Bayan. Sejak itu dia bersembahyang tiap hari dan melakukan ritual-ritual. Dalam kesehariannya, Nim juga mencari nafkah sebagai penjahit. Suatu hari, Wiroj Yasantia, suami Noi, meninggal karena kanker. Nim kemudian melawat ke rumah Noi. Nim bercerita kepada tim pembuat film dokumenter bahwa pria-pria di keluarga Yasantia mati mengenaskan. Kakek Wiroj dirajam sampai mati oleh para buruh. Saat pabrik benangnya mengalami kebangkrutan, ayah Wiroj membakar pabrik benangnya sendiri untuk mendapatkan uang asuransi. Begitu dia tertangkap basah, dia meracuni dirinya sendiri hingga mati. Mac, anak sulung Wiroj, mati karena kecelakaan sepeda motor beberapa tahun yang lalu. Adik Mac, Ming, tidak percaya soal perdukunan dan menganut agama Katolik seperti ibunya. Saat sampai di rumah Noi, Manit, kakak tertua Nim, mengomelinya karena Nim hanya datang berkunjung kalau ada yang meninggal saja. Manit punya istri bernama Peng dan mereka punya anak laki-laki yang masih bayi, Pong. Di malam harinya tiba-tiba Ming marah-marah pada salah seorang tamu. Ming menuduh tamu itu telah mengata-ngatainya pelacur. Tamu itu sendiri bilang bahwa dia tidak bilang apa-apa. Manit, paman Ming, juga membenarkan sang tamu. Situasi jadi kacau karena Ming marah-marah terus dan berkeras bahwa tamu itu telah menghinanya. Sampai-sampai keluarga Ming memeganginya supaya dia bisa tenang. Malam itu pula, saat hendak tidur, Nim melihat Ming terduduk di matrasnya dan memandang sesuatu di samping kirinya. Nim yang memanggil-manggil Ming tidak digubrisnya. Saat Nim mengikuti arah pandang Ming,
ternyata di sebelah kiri mereka ada seorang nenek tua sedang berdiri. Mata si nenek berwarna putih semua, entah karena dia buta atau karena hal lain. Setelah nenek itu hendak pergi, barulah Ming tidur. Nim heran menyaksikan semua itu. Keesokan harinya, terungkap bahwa seorang nenek buta yang rumahnya ada di belakang satu kuil Buddha di dekat situ, ditemukan meninggal. Penyebab kematiannya tidak diketahui. Nim melihat Ming berjalan menuju rumah nenek buta tadi. Dia kemudian membuntutinya. Di depan rumah nenek buta itu, Ming menunjukkan sikap yang aneh. Nim yang curiga dengan sikap Ming kemudian menggeledah kamar Ming. Noi memprotes, tapi Nim tidak menggubrisnya. Dalam lemari Ming, Nim menemukan jalinan kunyit yang digantung di dalamnya. Ming yang baru datang marah-marah dan mengusir Nim dan Noi dari kamarnya. Nim kemudian bertanya kepada Noi apakah akhir-akhir ini Ming menunjukkan kelakuan yang aneh. Noi malah menyuruh Nim pergi dan tidak usah ikut campur urusan keluarganya. Tim dokumenter memutuskan untuk mengambil gambar Ming dan keluarganya, juga untuk membuktikan apakah warisan perdukunan akan benar-benar terjadi. Bila iya, maka mereka ingin mendokumentasikan manifestasi ini. Tim kemudian mulai memfilmkan Ming dan mengikuti kesehariannya. Ming bekerja di satu badan perekrutan tenaga kerja. Noi bekerja di pasar meneruskan mengelola lapak penjualan daging milik ibu mertuanya. Tim juga mewawancarai Lisa, sahabat Ming. Lisa menjelaskan bahwa akhir-akhir ini, Ming memang menunjukkan keanehan yang tidak biasa. Lisa menunjukkan video dari HP-nya, di mana Ming bertingkah seperti anak kecil dan bermain mandi bola bersama anak-anak kecil lainnya. Saat Ming bermain seluncuran, tiba-tiba dia mendorong seorang gadis kecil yang juga bermain di situ. Ming juga tiba-tiba mendorong-dorong seorang gadis kecil lain sampai dia menangis. Lalu Ming tertawa-tawa persis seperti anak kecil. Ming, setelah bersenang-senang bersama Lisa di satu diskotik, hendak pulang. Dia mencoba membangunkan Lisa yang sedang teler, namun Lisa tidak bangun. Akhirnya, Ming sendiri yang tengah mabuk pulang sendirian. Namun bukannya pulang ke rumah, dia malah menuju kantornya dan tidur di sofa. Keesokan harinya dia dibangunkan oleh salah seorang rekan sekantornya. Begitu bangun, alangkah terkejutnya dia karena ternyata dia tiba-tiba menstruasi. Darah mengucur dari vaginanya dan hal itu disaksikan pula oleh tamu-tamu yang ada di situ. Ming langsung lari ke toilet. Setelah kejadian itu, saat Ming sedang berada di angkot, dia tiba-tiba marah pada salah seorang penumpang wanita di situ tanpa alasan yang jelas. Ming lalu menampar si penumpang. Seisi angkot jadi heboh, dan Ming dipaksa turun oleh penumpang lainnya di tengah jalan. Ming lalu duduk di satu bangku, mabuk-mabuk dan memaki-maki. Saat tim melakukan wawancara, Ming berkata bahwa dia mulai sering merasakan sakit-sakit di sekujur tubuhnya, dari kepala, perut, punggung, sampai ke vaginanya. Dokter juga tidak tahu apa penyebabnya. Hampir setiap malam dia memimpikan hal yang sama, yaitu tentang pria besar yang memakai kain pinggang merah dan rompi merah, dengan semacam jimat-jimat yang menempel di atas rompinya serta memegang pedang panjang, dan ada kepala yang terpenggal serta darah memenuhi lantai. Kepala yang terpenggal itu seolah-olah berkata-kata kepadanya, namun tidak ada suara yang keluar dari kepala itu. Suatu ketika, bos Ming memanggilnya ke ruangannya. Sang bos ternyata memutuskan untuk memecatnya. Ming marah-marah dan memaki bosnya, kemudian pergi meninggalkan kantornya. Sementara itu, sakit-sakit di sekujur tubuh Ming bertambah parah. Dalam pawai Natal di mana Ming tampil menjadi malaikat, tiba-tiba dia bertingkah aneh. Dia melempar-lempari penonton dengan sesuatu dan tersenyum-senyum sendiri. Keesokan harinya, Ming yang sudah dipecat tiba-tiba pergi ke kantornya. Begitu sampai di sana, bosnya langsung marah dan mengusirnya. Saat tim mewawancarai sang bos, dia bilang bahwa Ming tertangkap basah sedang berhubungan seks dengan pria-pria yang berbeda-beda di kantornya dan terekam oleh CCTV. Dalam rekaman tersebut, Ming tampak berbeda dan ekspresinya seperti wanita jalang yang menikmati hal tersebut. Itulah sebabnya sang bos menjadi marah dan memecatnya. Ming kemudian ditemukan di kamar mandi rumahnya oleh Noi dan pergelangan tangannya berlumuran darah. Di lantai kamar mandi terdapat pisau yang juga berlumuran darah. Nampaknya Ming mencoba bunuh diri. Ming kemudian dibawa ke rumah sakit. Noi yang menduga bahwa Ming hendak dirasuki oleh Bayan kemudian berkata kepada Nim yang datang berkunjung ke rumah sakit untuk menyuruhnya mempersiapkan ritual untuk menyerahkan Nim kepada Bayan. Noi tidak ingin putrinya terjebak dalam kondisi seperti ini. Namun Nim mengatakan bahwa bukan Bayan yang merasuki Ming. Dia kemudian mengajak Manit ke rumah Noi. Nim mengajak Manit memasuki kamar almarhum Meg, kakak Ming. Di sini terungkap bahwa Meg ternyata punya hubungan incest dengan Ming dan bahwa Meg mati karena gantung diri.
Itulah sebabnya Nim bilang pada Noi bahwa Ming dirasuki sesuatu yang lain, bukan Bayan. Nim kemudian berdoa di dekat pohon di mana Meg bunuh diri dan memohon supaya Meg tidak membawa serta Ming bersamanya. Di lain pihak, Noi membawa Ming ke seorang dukun untuk meminta pertolongan. Mengetahui hal ini, Nim marah dan menyusul Noi ke tempat dukun tersebut. Nim mengkhawatirkan jika nanti Ming malah dirasuki oleh roh jahat lain. Noi balik marah ke Nim karena dia merasa Nim lepas tangan dalam hal ini, sehingga dia berusaha sendiri. Ming tiba-tiba menyerang ibunya sendiri, memukul-mukul ibunya hingga pingsan. Setelah itu dia lari keluar. Nim yang berlari mengejarnya tidak bisa menemukan dia. Ming menghilang dan pencarian mulai dilakukan. Namun pencarian ini tanpa hasil. Nim kemudian berinisiatif mencari Nim dengan cara halus atau lewat dunia roh. Dia mengumpulkan sampah-sampah yang dikumpulkan Ming di kamarnya dan menjadikan sampah-sampah itu sebagai medium untuk menemukan Ming sambil mulai bersembayang menggunakan caranya sendiri. Ming tetap tidak diketahui keberadaannya sampai sebulan. Sampai akhirnya Nim menemukan suatu petunjuk. Ternyata roh yang merasuki Ming bukanlah roh Meg. Petunjuk gaib mengarahkan Nim ke bekas pabrik yang terbakar milik ayah Wiroj, kakek dari Ming. Disinilah dia menemukan Ming dalam kondisi yang mengenaskan. Kerasukan Ming semakin parah sampai-sampai Nim tak sanggup lagi untuk mengatasinya. Dia akhirnya meminta bantuan cenayang lain temannya, Santi, untuk mengusir roh jahat yang menguasai tubuh Ming. Setelah Santi memeriksanya, dia mengibaratkan tubuh Ming seperti mobil yang kuncinya tertinggal di dalamnya. Siapa saja bisa mengendarainya kemana saja. Santi juga mendiagnosa bahwa yang menguasai Ming bukan cuma satu roh, tapi banyak roh yang semuanya menyimpan dendam. Semuanya berkumpul menjadi satu dan terbentuk menjadi roh jahat yang sangat kuat. Itu semua karena moyang dari Wiroj, ayah Ming, telah memenggal ribuan kepala orang. Sebelum mati, mereka semua mengutuk moyang Wiroj dan keluarganya, sehingga keturunan-keturunannya tidak pernah berhenti berbuat karma buruk. Lalu Wiroj mengawini Noi, orang yang menolak Bayan. Santi dan Nim lalu membuat persiapan-persiapan ritual untuk pengusiran roh-roh jahat dalam tubuh Ming. Sementara itu, di rumah Noi terjadi suatu keganjilan. Tiap pagi rumah Noi selalu dalam keadaan berantakan. Padahal hari sebelumnya, dia sudah merapikan rumahnya. Noi menduga itu ulah Ming yang tiap malam selalu mengacak-ngacak rumah. Tim dokumenter kemudian memutuskan untuk memasang kamera-kamera di rumah Noi untuk mengetahui apa yang dilakukan Ming setiap malam. Disinilah keseraman dalam film ini mulai terasa lebih intens. Kamera-kamera tersebut dipasang 6 hari sebelum ritual pengusiran setan terjadi. Selama 6 hari inilah aksi-aksi Ming tiap malam terekam dalam kamera. Aksi-aksi dengan sentuhan yang berbeda yang akan kalian saksikan nantinya dan akan banyak kejutan di sini. Scene-scene dalam 6 malam ini digarap dengan api. Dan tak lupa juga jump scare yang efektif yang unforgettable, juga gory. Jadi jangan bawa anak-anak untuk nonton film ini ya guys. Seriously, the scene are not for kids and the weak hearts. Sayangnya hal ini tidak diimbangi dengan ending yang baik menurut saya. Seperti yang saya bilang di awal program tadi, saya kurang suka dengan ending film ini. Tulisan Arya dalam My Dirt Sheet sangat mewakili perasaan saya setelah melihat ending film ini. Dia menuliskan begini, cerita film ini tidak berakhir dengan perasaan yang memuaskan. Ya, aku tahu ini bukan happy ending, tapi bad ending yang disajikan juga tidak memuaskan, karena tidak benar-benar terasa seperti menuntaskan apa-apa. Babak ketiga film ini adalah ketika semua kerusuhan terjadi. Asik untuk horor-hororan, tapi film juga seketika menjadi all over the place. Yang tampak buatku, ini merupakan sebuah ketidakkonsistenan. Dan malah hampir seperti film ini memang tidak tahu cara mengakhiri cerita dengan tepat. Sebagai wahana horor, aku suka. Aku merekomendasikan ini sebagai tontonan Halloween kalian semua. Nuansa horor yang kental, relate dengan kita. Karakter yang juga somehow terasa akrab. Gaya bercerita yang efektif sebagai landasan momen-momen seram yang bikin kita segen matiin lampu rumah di malam hari. Film ini punya semua itu. Yang tidak film ini punya, dan ini penting, adalah konsistensi bangunan cerita. Kita yang orang Indonesia bisa nonton film ini tanpa subtitle dan tidak akan ketinggalan banyak narasi penting dan bisa tetap mengerti. Karena yang punya payoff pada film ini hanya gaya berceritanya. Ceritanya sendiri tidak. Betul sekali Bro Arya. Saya setuju sekali. Bangunan cerita yang begitu apik di awal sampai 3/4 film jadi mubazir di akhir film yang sama dengan film-film horor masa kini pada umumnya. Tidak menawarkan sesuatu yang baru. Ini yang patut disayangkan. Lain halnya dengan Shudder,
Film garapan Banjong Pisantanakun yang lampau, yang twist endingnya begitu berkesan dan tak terduga. Padahal penggarapan film ini cukup stylish dan classy. Materi cerita menurut saya lebih menarik daripada Malignant sebetulnya, karena secara kultur, Thailand dekat dengan Indonesia. Jadi saya bisa relate dengan cerita film ini. Memang ada twist di endingnya, tapi itu tidak sebanding dengan ending film yang menurut saya, ya gitu deh. Namun tetap saja jeripayah sang penulis dan sutradara patut dihargai karena tema yang diangkat menarik dan eksekusinya yang efektif dan efisien. Ketegangan yang dibangun cukup apik dengan gaya mockumentary seperti ini. Patut dipuji akting dari Sawani Utuma yang memerankan Nim yang natural banget. Apalagi penampilan fisiknya yang justru tidak cantik membuat sosok Nim semakin membumi dan terasa nyata. Justru ini yang menjadi kelebihannya, sehingga karakter Nim jadi terasa tidak dibuat-buat. Narilia Gulmongkolpek yang memerankan Ming juga patut diacungi jempol. Narilia begitu menonjol dan spesial di sini. Jauh dari kesan jaim. Penampilannya juga berani dan tidak asal-asalan. Thumbs up for you Narilia, yang tidak segan-segan tampil berani demi tuntutan peran. Dia menjadi daya tarik film ini, tapi jauh dari kesan sekedar pemanis. Dialah nyawa film ini. Aktingnya tidak bisa dipandang sebelah mata di sini. She can act. Mengingatkan saya pada totalitas Linda Blair di The Exorcist. Dan akhirnya kita sampai pada penghujung review kali ini. Yang jelas, film horor satu ini saya rekomendasikan buat kalian para horror fans. Lepas dari endingnya, film ini cukup istimewa. Untuk genre horor, film Indonesia masih belum bisa menandingi Thailand menurut saya. Dalam beberapa hal, horor Thailand malah lebih menarik daripada horor Hollywood. Saya akhiri review saya sampai di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya.